warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Fujiana. Di video kali ini, saya akan membahas tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Nah, berikut saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tema kurikulum dasar ke-1. Langsung saja ke pertanyaannya mengenai fun learning sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Dilanjut pertanyaan kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses belajar yang dilakukan secara fun learning itu agar dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Jadi tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa, maka motivator itu harus mampu memberikan pengalaman yang positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak tertarik dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan dari adanya fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Jadi, anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Fun learning harus diciptakan setiap saat. Maka proses pendidikan harus berbasis yaitu seperti cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya sehingga anak menjadi senang belajar. Pertanyaan kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning adalah anak, karena anak harus diberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam proses belajarnya. Maka dari itu, anak harus diberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Di sini, motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di Bimba AIUEO. Jadi anak tidak boleh sedikit pun merasa terpaksa atau dipaksa. Jika anak belum tertarik, motivator harus mampu mengarahkan anak dengan cara mengajaknya melakukan kegiatan yang disukai, sambil terus diberikan motivasi dan dicari solusinya. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di Bimba AIUEO yaitu dengan cara anak diajak berdialog, bernyanyi, kemudian bercerita, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Kemudian cara yang kedua, melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Nah, kita harus memastikan semua anak yang dibimbing senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIUEO. Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak? Apakah fun learning atau tidak? Nah, caranya mengevaluasi bisa dilihat dari indikator tercapainya fun learning tersebut. Itu dapat dilihat dari sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak. Kemudian, anak menunjukkan sikap senang, semangat, antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang ketiga itu kita juga sebagai motivator menikmati proses membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIUEO. Dilanjut ke pertanyaan nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jika proses belajarnya menyenangkan, maka anak akan merasakan senang. Kemudian, anak akan tertarik dan bersemangat untuk belajar. Pertanyaan ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Nah, jika proses belajarnya tidak menyenangkan, maka anak akan merasa bosan, kemudian tidak nyaman, tidak memiliki semangat untuk belajar, dan tidak memiliki rasa antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai metode small step system, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Yaitu karena kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing anak. Jadi sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai pada anak. Pertanyaan ketiga, apa tujuan small step system? Tujuan dari adanya small step system adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Semua anak menjadi senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya.
karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar secara small step system? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Nah, bimbingan yang sesuai dengan keadaan masing-masing anak, maka motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Pertanyaan kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Nah, dampak yang terjadi pada anak adalah anak merasa senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatan belajarnya dengan baik. Pertanyaan keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya tidak small step system? Dampak yang akan terjadi pada anak adalah anak akan merasa tidak bersemangat, anak tidak senang, dan tidak menikmati kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, itulah jawaban dari saya terkait materi kurikulum dasar 1. Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.